Pandemi COVID-19 dirasakan banyak dampak negatif bagi semua sektor kehidupan. Tidak terkecuali bagi para pelaku seni dan industri kreatif. Biasanya mereka bebas berkarya, bahkan sampai mancanegara. Biasanya karyanya dilihat oleh banyak penonton, kini sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kita semua harus mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dan tentunya ada banyak dampak yang sangat drastis bagi perekonomian mereka. Saya Jemia, tetap di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Hai Sobat channel YouTube Cak Durasim. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Mungkin banyak pertanyaan di benak para seniman. Bagaimana mengatasi kondisi saat ini? Jadi benarkah kreatif adalah kunci dan solusi mengatasi pandemi ini? Baiklah, kita kedatangan seniman Jawa Timur yang penuh banyak sekali kreativitas, juga pernah menjadi sutradara, penulis cerita, dan konseptor. Siapakah beliau? Kita sapa dulu, Mas Heri sudah ada di studio ini. Halo Mas Heri. Halo Mbak Mia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, dan tidak kalah menariknya kita juga ditemani seniman yang sangat luar biasa, konten kreator juga, bahkan sudah sampai mancanegara. Siapakah dia? Kita sudah terhubung dengan Mas Sandi Dea yang ada di Malang. Halo Mas Sandi. Halo. Halo Mas Sandi, ini apa? Nah, ini udah muncul nih. Nah, waduh, gantengnya. Lebih Oke, ganteng Mas Sandi, gini dari gimana aslinya. kabarnya? Ya, alhamdulillah selalu sehat. Mudah-mudahan Mbak Mia dan Om Heri Lentu selalu Ya. diberikan kesehatan juga di sana. Amin. Amin. Salam buat si kecil. Iya, ini si Bunda sudah mulai aktif. Si kecil sudah mulai aktif. Oh iya, apa ini ya baru punya anak siapa? Udah berapa bulan nih, Mas? 17 tahun. 7 bulan. 7 bulan. Saya ngikutin Instagramnya Mas Andi loh, itu lucu banget anaknya. Sudah bisa joget ya. Iya, kabarnya di Malang gimana Mas? Aman? Di Malang ya ada beberapa titik-titik banjir, tapi sudah surut juga. Angin besar, tapi sudah Tapi kondusif lah kondisi sekarang. sudah Senimannya yang beda belum ya kondusif. sekarang. Baik, pertanyaan pertama nih untuk Mas Heri. Ya. Ya, ini mungkin semuanya penonton penasaran nih, Mas Heri Lento. Padahal itu nama asli atau nama apa ya namanya? Nama branding gitu, kayak apa sih itu nama Heri Lento? Ya kalau Lentu kan lebih nama wadanan kan tentunya. Jadi melekat sejak tahun 90 dan kemudian kelihatannya dapat berkah dari nama itu hingga Heri Lento. melekat hingga sekarang saya dikenal dengan Heri Lento. Nama aslinya Heri Prasetyo. Heri Prasetyo, Bu. Instagramnya Heri Lento juga ya? Iya. Namanya? Iya. Kegiatannya apa nih Mas Heri sekarang? Ya ini karena awal tahun biasanya memang semua kegiatan mesti
saya setiap tahun tuh di awal bulan atau awal tahun itu mulai Januari sampai Maret biasanya mempersiapkan sebuah draft-draft proposal-proposal untuk 1 tahun ke depan gitu. Karena seperti tema yang sekarang ini kan memang solusi kreatif adalah solusi itu kan memang kita temukan beberapa bulan setelah pandemi ini COVID ini ada, terus kemudian saya melihat kalau banyak orang mengeluh menurut saya bukan sebuah solusi, itu bukan sebuah jawaban dari menghadapi situasi. Nah, kita seorang seniman itu kan core-nya itu adalah kreatif. Makanya kemudian saya membuat program namanya Kreatif Adalah Solusi, satu itu. Dan kedua ada sebuah COVID ini adalah mungkin semuanya telah ditidurkan, dimatikan, tetapi buat kebudayaan Indonesia ada nilai yang dihidupkan, namanya gotong royong. Makanya kita pertama kali dengan konsep kreatif adalah solusi, kita mencoba merespon situasi berkaitan dengan adanya COVID. Misalnya di bulan April itu ada Hari Bumi dan Hari Tari Dunia, kita membuat gerakan gitu. Selalu kita merespon dengan suasana kegembiraan karena menurut saya kegembiraan itu adalah syarat utama untuk menjaga imunitas terhadap virus ini. Terkait ini Mas Heri ya, sejak kapan punya keinginan terjun menjadi seniman? Wow. Atau konseptor? Sejak kapan tuh? Kalau saya kepingin jadi seniman tuh sebetulnya idenya kan ketika saya suka bolos SMA dulu. Kebetulan suka bolos. SMA, waktu saya kalau bolos gitu, kebetulan kompleks sekolahan SMA saya itu jadi satu dengan kantornya Dewan Kesenian Malang. Di sana itu ada seorang seniman muda buat tari gitu. Saya selalu melihat dari kejauhan, kelihatannya sangat menyenangkan gitu. Kemudian dalam hati-hati kecil, kalau jadi seniman mungkin enak mungkin. Ternyata memang jadi seniman enggak sekarang gitu. Kalau ngomong tentang programmer itu karena memang konsep seniman itu adalah identik dengan kreativitas, sekitar tahun 99 lah, menjelang 99 menuju 2000 itu saya sebagai koreografer aja dan penari, tetapi seringkali ada kegundahan jaringan gitu. Setiap kali ada tamu seniman dari luar negeri maupun teman-teman yang punya karya dari Jakarta, dari Bandung, Jogja, Solo itu selalu Surabaya dilewati gitu. Mereka ke Denpasar dan mereka ke Makassar. Kemudian kita buat event pertama kali itu adalah Temu Tari gitu. Dengan niatan kawan-kawan di daerah yang saya sebut tadi itu mau support sekitar tahun 98 itu. Itu Mas Heri usia berapa? Udah kuliah apa? Udah lulus. Oh, udah lulus SMA atau udah lulus dari IKIP Surabaya. Oh, IKIP Surabaya. Jadi, yang sekarang UNESA itu ya. Ya, nah barulah kemudian saya kecimpung di dunia per-eventan. Menyelenggarakan pertama kali adalah Temu Tari. Gerakan ini kemudian gayung bersambut, ada Mas Eko BC, terus kemudian ada Maharani dari Jakarta buat jaringan, ada support Mas Halim Hadi, nyoba kita jaringan dengan Makassar. Tahun 98 itu kita membuat event namanya Makassar Art Forum gitu. Dari Makassar dan Festival. Karya saya di sana ditampilkan, semua kayak berkontribusi karya waktu itu, kayak semacam arisan gitu, kita mendatangi setiap kota supaya tumbuh event-event tari. Nah, tahun 99 itulah kita membuat, dari tahun 98 Makassar dan Festival, kita membuat semacam kayak, yuk kita membuat event di kota masing-masing yang nanti kita saling berbagi dan saling mengisi gitu. Makassar duluan membuat Makassar Art Forum, terus kemudian
saya pulang dari Makassar Art Forum, saya pernah hijrah tinggal di Makassar. Di Makassar. Ya. Terus kemudian saya dari Makassar mendapat semangat dari jaringan Makassar Art Forum itu, membentuklah namanya Festival Cak Durasim. Jadi kawan-kawan itu berkumpul di Taman Budaya ini. Jadi itu mulainya, akhirnya saya agak misalnya masuk ke wilayah apa ya, event lah gitu, penyelenggaraan festival-festival, sehingga sampai sekarang kalau kawan-kawan lihat kan mungkin nggak memiliki festival, tapi saya sama kawan-kawan itu memiliki festival yang tetap hingga sekarang itu masih berjalan. Kalau Festival Cak Durasim, Surabaya Full Musik itu di Taman Budaya ini setelah saya hengkang memang semakin menuju ajalnya gitu. Tapi saya kemudian di luar membuat namanya Surabaya Percussion Festival Digitalend gitu. Ada sponsor yang besar. Kemudian hingga kini masih tetap jalan. Kemudian membuat sebuah kontribusi pada kota, itu membuat festival kepalamanan namanya Surabaya Surajewang. Tapi kita juga memberikan kontribusi pada provinsi, namanya Jawa Timur Jatim Night Carnival itu. Jadi kita membuat semacam, ya memberikan kontribusi lah, mungkin sampai sekarang terus jalan. Jadi itu saya. Yang sekarang masih berjalan semuanya? Ya masih? Tahun kemarin memang agak karena pandemi ini ya. Agak, ya cuma ada 2 event yang masih tetap jalan. Yang pertama adalah Exotica Bromo, walaupun dengan pandemi kita membuat virtual. Terus kemudian saya ingin menambahkan ini yang namanya kreatif adalah solusi. Itu adalah seperti yang mungkin kita perbincangkan di tema ini, bahwa saya melihat ada peluang. Orang-orang kreatif itu kan harus mencari banyak peluang. Ketika Kementerian Kemendikbud, Parekraf dan Kementerian Kesehatan mengeluarkan SK bersama untuk menjalankan kegiatan new normal dalam menjalankan harus berprotokol kesehatan. Konsep itu yang kemudian saya presentasikan ke Kota Surabaya. Muncullah konsep namanya Parade Seni Budaya Surabaya yang berjalan 3 bulan. Karena sebetulnya kalau kita sering mendengarkan apa sih obatnya, kalau Dokter Tirta kan bilang makan masker gitu. Nah, problemnya seniman itu untuk makan tuh yang bingung. Makanya betul. Kita beritahukan kepada pemerintah Kota Surabaya bahwa uang jangan selalu beralasan untuk dibuat untuk COVID melulu, tapi untuk imunitas ketahanannya teman-teman seniman jangan dikasih uang, tapi diberilah semacam kali namanya event gitu. Akhirnya mulai kesenian ludruk, Sri Mulat, campur sari, jaranan, reok, termasuk tari, teater, semuanya terfasilitasi selama 3 bulan. Artinya saya presentasinya ke pemerintah Kota Surabaya adalah pemerintah nggak hanya ngomong nggak bisa, jangan, takut gitu. Tapi yang namanya SK bersama itu harus ada percontohan. Gak mungkin orang swasta seniman memberikan percontohan. Justru pemerintah yang punya fasilitas. Dan kita coba yang pertama secara pribadi dulu dengan kelompok komunitas Baladewa, teman-teman tari membuat namanya pentas gotong royong Sang Air Langga, berbuntut ke pemerintah kota festival Parade Seni Budaya Surabaya. Tapi tetap dilakukan sesuai dengan secara protokol kesehatan. Jadi yang teman-teman harus misalnya jaga jarak, pakai makanya kita tertib gitu. Terus kemudian kalau memang diperlukan harus swab, semuanya swab pemainnya. Nah, terbukti di Surabaya juga aman gitu, dan kemudian ekonominya kawan-kawan seniman juga jalan.
Nah, tahun ini pun juga akan di model virtual lagi, tetapi dalam konsep tidak festival tapi reguler gitu. Artinya teman-teman kreatif saja. Jadi pemerintah yang berfungsi untuk memfasilitasi juga melakukan, tidak kemudian hanya sekedar takut kerpres kalau gitu. Padahal kita misalnya di pemerintahan kan sudah ada SK bersama. Apa SK bersama cuma diterbitkan terus kemudian nggak dijalankan gitu. Nah, kemudian kita mencoba membuktikan sama pemerintah kota, ayo kita jalankan semuanya biar jalan. Fungsi yang makan masker tadi itu bisa kita jaga gitu. Baik, selanjutnya gini Mas, kita kan berkaca dari karya Mas Heri yang dulu awal pandemi, kalau nggak salah sujud bumi ya, kalau nggak salah sujud bumi ya. Ya. Nah itu ide awal pandemi ini kan kebetulan sama alam ini diarahkan ke desa, karena ada mertua yang sakit di desa harus merawat, tapi sawahnya itu gak ada yang mengolah gitu ya. Saya sebagai seniman belajar untuk bertani saat itu. Padahal sebelumnya nggak pernah Nggak dilakukan. pernah. Kalau dari mencangkul apa gitu belajar, tapi saya menemukan banyak nilai gitu. Jadi, nah ketika rangsangan kreatif saya itu kan lebih sering membaca momentum gitu. Oh, kali ini ada Hari Bumi, yang sebetulnya saya punya peringatan tiap tahun untuk merespon itu. Apa ya kaitannya Hari Bumi dengan COVID ini? Terus kemudian saya melihat bahwa bumi ini sedang tidak seimbang sehingga di bumi makhluk virus ini bisa sangat berbahaya, dan kemudian kita mencoba membuat sebuah gerakan ritual bersama-sama untuk masyarakat tari. Konsepnya adalah satu pose namanya sujud. Terhubung ke Mas Andi lagi. Halo Mas Andi. Ketip-ketip ini. Halo Mas Andi. Hola, halo. Hola. Baik, Mas Andi, ini saya dari tadi itu penasaran ya. Itu make up-nya terinspirasi dari siapa sih? Oh, makeup ini. Ya. Jadi awal mula saya menggunakan make up semacam ini itu awalnya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang Mas Om Heri Lento, guru, mentor, dan apalah bapak kedua saya gitu ya, yang selalu memberikan inspirasi bagi saya, memberikan semangat supaya tetap berkarya. Kembali ke riasan ini. Jadi awal mula topeng ini menjadi identitas dari saya dan komunitas saya adalah saya selaku koreografer itu pernah membuat sebuah karya yang idenya itu berasal dari lokal jenis di sini, yaitu dari kejayaan kerajaan Kanjuruan oleh Raja Gajayana gitu awalnya. Jadi Raja Gajayana itu menurut sejarahnya ternyata dia itu nama kecilnya adalah Liswo, yang berarti adalah sang penghibur. Nah, di situ muncul itu interpretasi saya, imajinasi saya bahwa penghibur yo gak dodot kok badut gitu. Lah, dilalah pada saat itu tahun 2019 akhir gitu atau pertengahan. Lah, dilala lagi rame itu namanya film Joker itu. Wah, langsung saya berpikir, wah ini berarti Joker ini malah terinspirasi dari Malang ini.
Itu interpretasi saya saja, bahwa sebenarnya badut pertama, joker pertama itu ya Raja Gajayana itu, malah tahun kalau nggak salah ya 760 Masehi lah. Jadi Hollywood itu yang mengguru ke Jawa sebenarnya, menurut pemikiran saya. Nah itulah yang kemudian saya jadikan identitas, biar bisa menjadikan ciri bahwa misalnya saya lemparkan di media digital seperti YouTube atau Instagram gitu, biar gampang tengerane gitu. Gitu aja, sesimpel itu, Mbak. Iya, Mas Andi, yang di Malang itu punya komunitas atau kelompok atau apa nih? Apa namanya komunitasnya Mas Andi? Iya, Mas Andi, yang di Malang itu punya komunitas atau kelompok atau apa nih? Apa Iya, namanya? saya punya komunitas di Malang yang basicnya sebenarnya adalah tari juga. Namanya Ngalam Bekso Community atau komunitas Ngalam Bekso, yang saya dulu pendirinya 4 orang yang kita berinisiatif untuk membuat sebuah ruang atau wadah bagi teman-teman yang muda gitu ya untuk berkarya. Karena ketika saya memutuskan untuk kembali ke Malang dari merantau ke Jawa Tengah dulu, seperti kekurangan ruang untuk teman-teman yang baru lulus kuliah ataupun yang masih sekolah untuk berkarya, sehingga muncul kegelisahan saya untuk mengajak teman-teman untuk membentuk suatu komunitas yang berbasis tari begitu. Sudah berapa anggota Mas di komunitasnya Mas Andi? Sudah berapa anggota Mas di komunitasnya Mas Andi? Anggota ya, karena juga kita komunitas yang tidak mengejar profit ataupun keuntungan ya, secara finansial maksudnya, cuman ya kita belajar bareng, sharing bersama gitu ya, masih kembang kepis. Tapi yang utama sekitar, yang aktif ya gitu ya, yang aktif sekitar 15 gitu. Tapi kalau yang lain yang kadang ikut kadang enggak ya ada sekitar 24 25-an seperti itu. Ya, media sosial apa aja yang dipakai Mas Andi untuk mempromosikan komunitasnya Mas Andi sendiri? Untuk mempromosikan komunitasnya Mas Andi sendiri. Untuk medsos kita pakai ya yang seperti umumnya aja, kita pakai Instagram @ngalambekso_community. Kemudian kita juga coba-coba gitu, karena melihat situasi yang kita belum tahu kapan akan kondusif ya. Kalau COVID berakhir mungkin 1 atau 2 tahun lagi, tapi untuk kondusif secara berkesenian itu saya kira kita juga belum tahu. Makanya komunitas Ngalam Bekso sekarang mencoba segala kemungkinan yang mana bagaimana kreativitas itu tetap bisa tersalurkan gitu. Karena apa ya, sebagai seniman saya yakin Om Heri juga merasakan bahwa ketika ada ganjalan ataupun unek-unek yang ingin diekspresikan melalui karya seni, kemudian kita tidak punya ruang, itu seperti mendam, malah kepingin marah gitu. Makanya bagaimana kita mencoba tetap membuka ruang, mencari celah untuk bagaimana karya sesederhana apapun coba kita ungkapkan dan kita share kepada masyarakat di channel YouTube Ngalam Bekso Official. Kebalik ya di sana ya. Ya, untuk YouTube-nya Mas Andi sendiri itu dari kapan sih punya channel YouTube itu? Channel YouTube Ngalam Bekso mungkin kalau channel terbentuknya
bikinnya itu sudah lama, mulai 2000 berapa ya, 17. Tapi mulai aktif saya gunakan ya ketika melihat situasi pandemi ini gitu. Mungkin sekitar bulan Maret 2019 atau April seperti itu. Kita coba tawarkan beberapa kemungkinan karena saya melihat, saya kan basicnya tari, kemudian coba saya buat karya tari, tapi kok viewernya sedikit gitu. Coba saya bumbui dengan dialog lah, coba saya bumbui dengan nyanyi-nyanyi lah. Ternyata banyak yang menerima itu, kemudian cobalah saya sisipkan beberapa kali tarian itu, jadi jangan sampai basic yang sudah saya miliki itu hilang gitu, eman-eman. Baik, tahan dulu ya Mas Andi, nanti kita ngobrol lagi. Ya, kita kembali lagi ke Mas Heri Lendo. Ya Mbak, ya. Memang Mas Heri Lendo ya, kok kayak Heri Prasetyo apa Heri Lendo sih? Heri Lendo aja ya? Mas Lendo. Lendo itu kan apa ini ya, apa namanya? Makanan yang di kepal-kepal itu ya. Tapi jangan dibalik. Hah? Jangan dibalik. Apanya yang dibalik? Jadi lontin. Aduh. Jangan dong, lento itu enak loh Mas dimakan. Iya. Baik, Mas Heri, terkait karya-karyanya Mas Heri yang pernah saya lihat ya, apakah karya-karya yang dihasilkan selalu berbicara tentang kegelisahan situasi zaman atau kritik sosial, atau lebih ke pesan moral tertentu yang akan disampaikan kepada penonton? Jadi gini Mbak Mia maupun yang pemirsa di rumah, jadi seniman itu kan dalam berkarya itu harus, kalau menurut saya harus punya misi atau kepingin menebarkan nilai, karena memang bangkanya jadi seniman itu kan dipilih oleh Gusti Allah itu untuk bertugas untuk menebarkan nilai kalau kehakikiannya gitu. Makanya setiap saya berkarya gitu selalu mencari nilai-nilai apa yang harus kita tujukan atau kita sampaikan kepada masyarakat yang mau menonton. Sehingga misalnya sejak awal gitu memang kegelisahan saya punya background ketika di kampus dengan pemerintahan yang sangat represif itu, saya memilih sebuah konsep-konsep karya yang lebih ke kritik gitu ya. Nah makanya kemudian membuat sebuah aliran sama kawan-kawan namanya demo tari, karena dulu itu orang berdemo itu harus bisanya di kampus, gak boleh keluar. Kemudian kita menciptakan happening art, jadi kita membuat tarian itu lewat jalan gitu. Jadi menerobos yang namanya kampus itu, enggak hanya orang demo tidak di kampus saja, tapi keluar dengan dalam bentuk kayak happening art gitu. Jadi itu kita cari bagaimana membuat ruang-ruang kreatif, karena dulu itu kan majalah, koran, bahkan orang-orang tampil di panggung-panggung teater itu dibredel dan dilarang kalau menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Tetapi saya sama kawan-kawan dibredel dan dilarang kalau menyuarakan tentang nilai-nilai itu yang memang sifatnya sangat memberikan masukan sebetulnya kepada pemerintah, bahwa tapi kita bisa tetap jalan sampai sekarang. Baik, kita stop dulu Mas Heri. Kita akan lanjutkan nanti, tetap di Ngopsi setelah pariwara berikut ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya. Agenda kegiatan Taman Budaya tahun 2021. Dialog seni dan dokumenter. Setiap minggu kedua, hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan wayang kulit. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan teater. Setiap minggu keempat, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dagelan online. Setiap minggu keempat, hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang akan diadakan secara virtual dan online. Saksikan hanya di channel YouTube Cak Dur Rasif.
open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Mas Andi. Mas Andi? Oke, Mas Andi, terkait yang channel YouTube yang tadi ya, yang menarik dari channel YouTube-nya Mas Andi itu apa sih sehingga bisa menarik penonton gitu? Yang menarik, wah ini pertanyaan susah karena kan dikembalikannya ke viewer ataupun ke penonton. Jadi harusnya surveinya ke penonton. Apa yang menarik dari Ngalam Bekso sehingga mereka mau nonton gitu. Kalau kita sendiri ya apa yang kita punya, apa yang ada kita maksimalkan aja untuk berkreativitas gitu. Seperti apa temanya tadi, ada kreativitas adalah kunci gitu. Selagi ide-ide ini terus muncul, sangat sayang sekali untuk kita kalau tidak diungkapkan, tidak diekspresikan gitu. Apapun bentuknya. Saya kira tetap akan mendapatkan apresiasi dan mendapatkan tempat di viewer. Ini apa? Mungkin Mas Andi bisa membagikan buat metode apa sih yang dilakukan agar bisa YouTube-nya terkenal? Kayak Mas Andi ini kan sempat ya viral salah satu kalau nggak salah yang kayak TikTok itu ya? Yang viral. Ya itu metode apa sih yang sampai kok bisa viral gitu? Wah ini metode ya. Sebenarnya tidak ada kita kesengajaan untuk membuat satu metode tertentu supaya menaikkan rating atau menaikkan viewer gitu ya. Yang jelas prinsip saya ketika berkarya itu ya bikin yang orang lain belum pernah bikin gitu misalnya. Atau bikin yang tidak terfikirkan oleh orang lain gitu, menurut saya gitu. Jadi itu pun tidak langsung serta-merta dapat diterima ya. Ada banyak sekali apa yang saya sampaikan, apa yang saya ekspresikan itu juga tidak begitu interest di masyarakat gitu, tidak begitu interest di viewer ataupun subscriber, tapi dengan terus mencoba gitu, dengan terus mencoba itu saya kira juga mengurangi jatah gagal saya gitu. Ada beberapa kali yang naik, ada yang enggak gitu. Kalau secara khusus nggak ada metode, cuman cari yang unik aja, cari yang tidak jarang dipakai orang ataupun jarang terfikirkan oleh orang. Tapi juga yang disampaikan Om Heri tadi juga perlu riset gitu ya. Riset itu nggak melulu yang harus sampai mendualam sampai enggak. Riset kecil-kecilan saja. Misalnya saya mendata, misalnya ingin membuat sebuah parodi dari sebuah lagu gitu ya. Ya saya harus hafal dulu lagunya gitu. Saya harus hafal dulu lagunya dari awal sampai akhir, terus bagaimana dari lagu itu yang bisa saya kreativitaskan misalnya gitu. Dari situ kan juga semacam riset kecil yang memang dibutuhkan gitu, nggak ujuk-ujuk terus dadi gitu, enggak. Gitu, Mbak. Waktu karyanya Mas Andi yang viral itu pada saat sudah pandemi atau sebelum ya? Sejauh pengamatan saya ini yang ada beberapa yang sempat naik gitu. Yang pertama adalah TikTok itu ya. Padahal dari Ngalam Bekso sendiri pada saat itu belum mempunyai akun TikTok gitu ya. Nggak tahu yang menaikkan siapa gitu. Kemudian yang kedua itu TikTok yang tari-tarian. Yang kedua yaitu kita mencoba karena saya merasa bahwa
nggak semua orang itu paham tentang apa sih social distancing itu misalnya gitu. Ya udah saya berpikir ya apa bagaimana social distancing itu bisa dipahami secara sederhana gitu. Kemudian saya mencoba memberikan suatu akronim gitu ataupun singkatan ataupun bahasa Jawanya kretoboso gitu dari pengistilahan social distancing yang notabene itu adalah bahasa purba bahasa Inggris gitu. Kemudian saya coba ya apa carane iki cek iso sederhana gitu. Akhirnya kita berembuk sama teman-teman kira-kira apa ya cek sesuai dengan apa yang disampaikan pemerintah tapi gampang memahami di masyarakat gitu loh. Nah, saya kira ada kebermanfaatan kepada masyarakat itu juga salah satu salah satu hal yang kita pikirkan gitu. Ya mungkin nantinya juga bisa menjadi salah satu metode juga. Baik, Gitu. Mas Sandi, ini kan pasti Mas Sandi merasakan perbedaan sebelumnya Mas Sandi sudah pentas ke mancanegara. Nah, karena pandemi ini ya semuanya jadi berbeda gitu kan. Nah, jadi apa yang dirasakan Mas Sandi perbedaannya sebelum COVID dan setelah COVID? Saya kira kalau perbedaan itu sudah tidak usah maksud saya tidak usah menjadi satu kambing hitam gitu loh. Saya dari awal sudah berpikir bahwa sebenarnya tidak ada pandemi pun kalau seniman itu tidak mau ubet, tidak mau ulet, tidak mau berkarya aja juga mandek gitu. Jadi ini pandemi ini cuma salah satu permasalahan saja gitu. Salah satu kendala saja. Sejujurnya bahwa saya sendiri merasakan bahwa ketika tidak ada pandemi pun permasalahan itu selalu muncul di kehidupan saya gitu. Nah, permasalahan itu tadi yang bagaimana seorang seniman itu menyikapinya sehingga itu menjadi satu pemantik untuk berkarya. Untuk perbedaannya jelas, saya yakin nggak hanya saya, semua sektor nggak hanya seniman juga merasakan dampak yang sangat drastis dari pandemi ini. Kalau saya boleh curhat ya gak main-main gitu loh, yang tercancel ataupun yang tertunda ataupun bahkan yang terus 3 tahun ke depan tidak jadi gitu ya sangat merugikan gitu. Makanya itu kemudian YouTube ini saya kira menjadi peluang yang bagus bagi teman-teman seniman ini untuk bagaimana karya itu tetap bisa tersalurkan, tapi tentu saja dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Kita sekarang sudah berada di satu ruang virtual yang mengharuskan penonton itu melihat dari mata kamera, kemudian kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan viewer ataupun dengan penonton, yang kemudian mata dari penonton diwakili oleh kamera, kemudian bagaimana kita menyikapinya itu dengan memahami juga sedikit belajar tentang sinematografi juga. Berarti lebih banyak aspek yang harus dirangkul gitu, banyak aspek yang harus berkolaborasi sehingga kita tidak lagi berbicara bagaimana COVID ini menjadi satu-satunya kendala, tapi COVID ini justru menjadi pelecut semangat kita untuk survive dan tetap berkarya. Ya, mungkin banyak seniman, semuanya ya ingin seperti Mas Sandi punya YouTube channel yang viewersnya sudah lumayan ya menghasilkan, ya kan? Nah, itu langkah-langkahnya gimana sih untuk awal pertama kalau ingin seperti Mas Sandi punya channel YouTube? Gampang Mbak, kalau bikin channel YouTube kan tinggal bikin akunnya saja. Tinggal sekarang akunnya itu mau diapain gitu. Channel yang sudah ada itu mau diapain gitu. Saya sendiri waktu awal memutuskan mau mencoba ke dunia ini juga nggak tahu
harus seperti apa supaya penontonnya banyak gitu. Nah, salah satu cara yang paling gampang dan paling mudah ya wis upload terus. Upload video terus, upload video tertentu, nanti salah satu ada yang naik, salah satu enggak gitu. Upload apa, yang penting konsisten itu. Karena ya berhubungannya juga kita juga main tim ya. Kita ada tim, maksudnya ada kameramen, ada lighting, ada editor, ada apa, yang itu semuanya harus jadi satu sistem yang sama-sama visinya satu gitu. Dan karena ini saya terbantu juga karena saya kan juga seniman murni gitu ya, mesti lepas gitu ya, seniman yang tidak terhubung ataupun tidak apa-apa dengan, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan lain selain berkarya. Jadi saya harus beroptimal di sini, saya harus optimalkan benar-benar di sini gitu. Sederhananya ya tinggal konsisten untuk upload video itu. Dan tentunya yang videonya itu yang menarik ya, seperti Mas Andi ya. Jadi membuat karya yang memang lain, yang belum pernah dilakukan sama seniman-seniman lain. Mungkin itu yang menarik dari YouTube-nya, channelnya Mas Andi. Baik, Mas Andi, kalau misalnya nih ada yang ingin bergabung di Ngalem Bekso Official, itu bisa nggak? Oh, kita sistemnya sangat terbuka. Jadi open recruitment. Tinggal nanti kuat-kuatan aja. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, komunitas ini juga kembang kempis gitu ya. Maksudnya semangat teman-teman juga kita tidak bisa memberikan pressure yang terlalu parah gitu, pressure yang terlalu dalam kepada teman-teman, karena kita juga belum bisa menjadi sebuah gampangnya company gitulah yang bisa memberikan penghasilan secara rutin kepada anggota dan sebagainya. Tapi dengan semangat, kemudian dengan visi yang sama itu, saya kira sedikit demi sedikit kita bisa menghidupi komunitas ini meskipun pelan-pelan. Baik, pesan-pesan untuk para seniman lain dengan adanya pandemi ini mungkin bisa semangat lagi nih untuk seniman seluruh dunia. Monggo Mas Andi. Wah. Waduh, saya ini kesannya seperti high level aja. Padahal ya juga kita mengalami yang namanya tertatih-tatih juga gitu. Tapi mungkin ya karena situasi dan keadaan masing-masing seniman juga berbeda. Saya kira apa yang saya lakukan ini tidak serta-merta bisa diterapkan di semua orang. Tapi yang prinsip saya bahwa segala permasalahan atau segala kendala yang dihadapi itu bagaimanapun bisa saya jadikan sebagai pemantik itu sendiri. Karena prinsipnya berkarya kan kita menemukan masalah dulu gitu. Masalahnya apa gitu. Masalahnya ini masalahnya pandemi. Ini masalahnya sosial, ini masalahnya politik, ini masalahnya menjadi ganjalan-ganjalan itu. Kemudian jangan ragu untuk mengekspresikannya itu. Medianya bisa apa aja. Media digital kan nggak hanya YouTube, ada Vimeo, kemudian ada TikTok, kemudian ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan banyak sekali media-media yang bisa menyalurkan kreativitas kita. Yang penting konsisten dan jangan malu. Jangan malu, karena urat malu sudah saya lepas kemarin, jadi rasa malu saya enggak ada. Oh iya Mas Andi, nyanyi sedikit dong, katanya tuh suaranya enak banget. Pengen denger suaranya aku. Mungkin ada bisa bawa alat musiknya. Mas Andi ini dari tadi ketawa terus. Nyanyi dong.
Sebenarnya suara saya ini jelek, Pak. Karena terbantu aplikasi ya. Tapi saya coba. Ini saya membawa seekor gitar gitu ya. Karena saya bermusik juga standar gitu, nggak terlalu pinter-pinter banget gitu. Ini saya akan menyanyikan lagu, nggak tahu ini lagu apa. Rek ayo rek mlaku-mlaku nang tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sopo gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayu. Ngalor ngidul lewat toko ngumbah motor. Masih omong nyenggol-nyenggol hati lega. Sopo ngerti nasib awak lagi mujur. Kenal anake sing dodol rujak cingur. Mas Adi ini selain pintar menari, koreografer juga. Paling tidak kita Suaranya berbagi energi juga positif lah sama bagus. teman-teman. Baik, oke. Kalau mau lihat video dan semuanya tentang Mas Adi bisa dilihat di channel YouTube Ngalem Bokso Official. Baik, Mas Adi, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di Ngopsi, Ngobrol Bareng Seniman. Salam buat semua teman-teman yang ada di Malang. Terima kasih, Mas Adi. Oke, Mas Adi. Mungkin banyak pertanyaan, banyak yang bertanya nih, apa seniman semuanya pasti mungkin sedang bingung ya dengan kondisi saat ini. Dan langkah apa sih yang harus dilakukan untuk seniman dengan kondisi saat ini? Ya, menurut saya harus tetap aja menjaga, ya tadi, karena seniman menghadapi ini nggak harus mengeluh, tapi seniman harus berkarya bukan mengeluh. Ulet tadi ya? Iya, kalau istilahnya Mas Andi kan ulet gitu. Tapi saya dengan kelompok saya itu kan termasuk Mas Andi, setiap saya berkarya itu selalu memberikan sebuah apa ya, asa-asa asuh itu, saya menceritakan bahwa sesuatu yang berhasil atau yang apa yang kita raih itu kita belajar sama leluhur kita yang namanya teman bakal tinemu itu. Orang yang tadi disebut Mas Andi Ulet itu kan menurut saya terjemahan dari manusia itu harus punya etos. Etos dalam pengertian harus punya keyakinan kuat untuk punya cita-cita, dan itu harus kuat, tapi juga diimbangi dengan kerja keras. Nah, kerja keras pun masih belum cukup, dan yang ketiga adalah kedisiplinan, karena itu terjemahannya dari leluhur. Itu yang kemudian setiap orang yang kerja sama saya itu harus saya bekali itu. Kalau kamu berhasil harus punya filosofi teman bakal tinemu itu. Yakin, kerja keras, dan disiplin. Semua bidang. Nah, yang kedua adalah attitude, perilaku. Mungkin di antara seniman yang pernah belajar sama saya, kelihatannya hampir 100% itu mesti orangnya sukses di lapangan. Di masa, sebut aja teman-teman yang pernah kita kerja bareng itu, di daerahnya dia punya nama yang berkibar, punya kebermanfaatan. Karena dia punya etos. Nah, kayak semacam itu harus tetap kawan-kawan mengembangkan di sekitarnya untuk diketarkan bahwa negeri ini memang butuh pembangunan sumber daya manusia, istilah saya. Saya akhir-akhir ini agak
merenungi dan mencoba kenapa ya negara-negara yang lain sudah berhasil untuk menyelesaikan COVID ini. Kuncinya saya melihat ternyata di Indonesia ini sumber daya manusia pembangunannya itu di nomor 3 kan ketika melihat yang namanya Trisakti itu yang pertama itu adalah berdaulat secara di bidang politik, yang kedua berdikari di bidang ekonomi, yang ketiga ada berkepribadian dalam kebudayaan. Karena konsepnya itu walaupun ini mungkin banyak teman-teman menyatakan ini secara bersamaan, tapi saya melihat enggak seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Singapura. Yang pertama itu harus membangun sumber daya manusia yang punya etos kerja, punya kedisiplinan tinggi. Jepang berhasil, Taiwan berhasil, karena yang dibangun adalah sumber daya manusianya dulu. Kalau sumber daya manusianya itu hebat gitu, apalagi berkarakter terhadap budayanya, terhadap tradisinya, berdaulat secara di bidang politik dan berdikari di ekonomi, itu akan jalan, mereka bisa ke arah sana. Kalau enggak ya seperti ini, ditunda-tunda berapa kali karena memang kita enggak disiplin, ya tetap aja. Nah, tugasnya seniman yang memang menebarkan nilai itu harus juga punya fungsi menebarkan bagaimana setiap manusia Indonesia itu harus memiliki etos yang luar biasa. Yang kedua, punya attitude yang paling penting. Gitu, Pak. Ya, kembali ke karyanya Mas Heri ya. Karya terbaik apa sih yang pernah dibuat Mas Heri yang mengesankan? Atau yang viral? Nah, karya yang mana? Yang terbaru itu ya yang Sumpah Merah Putih. Karena laki-laki saya selalu menebarkan nilai itu kan lebih baik. Konsep saya sekarang dalam membangun karakter masyarakat itu kan punya pendekatan atau metode lah istilahnya, metode keterlibatan. Saya setiap kali berkarya dengan kota Surabaya itu, saya minta ke wali kotanya, Bu, saya minta di acara perobekan bendera teatrikal nanti minta 3.000 pelajar gitu. Karena dengan cara begitu dia langsung menginternalisasi nilai yang mau kita sampaikan. Bahkan ketika saya paginya kita tampil di Hotel Mojopahit, kemudian kan semua media mengupload dan memberitakan. Ada sebuah komentar orang tua kayak gitu. Saya sore pulang kerja diceritai oleh anak saya yang SD kelas 3 gitu. Dia menceritakan tentang bagaimana dia terlibat dalam teatrikal ini. Saya jadi menangis. Begitu dia sangat luar biasa mengikuti itu. Artinya kayak gitu itu. Jadi buat saya semua karya saya melakukan konsep metode melibatkan. Dan yang paling saya senangi adalah ada lagi Sumpah Merah Putih. Selama ini merah putih kita kan, oh itu bendera, oh itu dari Mojopahit gitu. Tapi saya coba belajar meriset kecil-kecil gitu. Saya menceritakan bagaimana merah putih itu dari simbol kedua, keberduaan merah dan putih, ayah dan ibu. Oh kok bisa muncul Nusantara dari mana? Oh dari keluarga Singosari gitu. Oh, ada pertemuan Ken Arok, Ken Dedes, dua perbedaan agama, muncullah namanya konsep Bhinneka dalam Tunggal Ika, kemudian ada bendera merah putih, ada Sumpah Palapa, dan kemudian ada Sumpah Pemuda, kayak semacam itu, hingga proklamasi Republik Indonesia ini dikumandangkan. Terus lantas kita apa dengan adanya sejarah itu? Kita mencoba membuat kayak semacam Sumpah Merah Putih dengan anak-anak mulai SD sampai mahasiswa bersama-sama di Tugu Pahlawan mengibarkan merah putih yang panjang itu. Kayak gitu-gitu semangat adalah modalnya, gotong royong adalah modalnya. Dan kita nggak mengeluarkan uang semua sebegitu banyak, tapi itu nilai yang luar biasa. Dan saya sangat bangga dilahirkan di Indonesia, terutama di Jawa Timur, karena
blueprintnya Indonesia itu kan lahir dari Jawa Timur. Jadi Saya lihat dari karyanya Mas Heri itu kan selalu membuat berbeda, selalu kreatif gitu kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, mungkin juga pemirsa juga ingin tahu bagaimana cara membuat proposal agar bisa menarik dan deal disetujui. Nah, ini. Saya gini, jadi punya naluri, punya apa ya, kayak intuisi. Saya ketemu siapapun tuh ingin berbagi ide sebetulnya. Mbak, proposal nggak harus dalam bentuk kertas gitu. Saya pernah punya pengalaman pentas dalam sebuah kerja itu di sebuah tempat panggung gitu. Saya di sebelah kiri saya ada seorang pejabat Bupati Tulungagung. Saya cuma ngomong gini, Bapak Bupati Tulungagung ya gitu. Ada dua nilai yang hebat loh Pak dari Tulungagung. Apa Pak? Yang pertama itu ada sosok namanya Gayatri. Gayatri itu adalah seorang perempuan di balik kejayaan Mojopahit. Bapak kalau bisa, itu Pak baca bukunya dan itu bisa jadikan model bagaimana membangun manusia, terutama kaum perempuan di Tulungagung. Dia ngomong, Mas, aku merinding Mas gitu. Terus kemudian, coba Mas Heri ke kantor ya besok gitu. Di situ kemudian saya menceritakan banyak tentang ide-ide. Artinya saya di sini ada yang ngajari saya. Saya duluan demonstran gitu. Kalau mau sharing tentang kebaikan Mas Heri, yang sampean hadapi sekarang itu ibaratnya tank, gak akan menang. Sampean tahu caranya untuk memenangkan itu. Kemudian saya sebetulnya udah tahu jawabannya. Tahu Pak, gimana? Naiki tanknya, buka pintunya, tembak kepalanya gitu. Artinya saya nggak harus kasar gitu. Tetapi bagaimana sharing ide terhadap orang yang punya kebijakan, penentu kebijakan itu kemudian saya dekati. Saya jelaskan misalnya, Ibu nggak boleh Bu, cuma nggak boleh pentas, nggak boleh gitu. Tapi ketika saya ngomong tentang, Bu, seniman banyak yang nggak dapat sumber makanan, sumber ekonomi karena memang semuanya dilarang. Terus kemudian apa? Karena ada SK bersama. Kalau Ibu melakukan ini sebagai proyek percontohan menjalankan kegiatan kesenian dengan protokol kesehatan itu kan luar biasa Bu. Teman-teman rakyat Ibu bisa hidup, kesenian juga bisa terekspresikan, dan karya yang divirtualkan kan jadi hiburan bagi warga Surabaya. Itu cara-cara saya menembak kepala gitu. Jadi proposal lesan lah, tapi memang ketika disuruh membuatkan proposal yang tertulis, memang ada tim yang membuat bagaimana grafisnya supaya menarik. Kalau memang memerlukan presentasi dengan cara menggunakan multimedia, video gitu, film ya kita harus buat karena memang zamannya begitu. Makanya itu sebetulnya cara-cara kerja yang sekarang kita lakukan. Tetapi juga harus paham ya Mas Heri, mungkin tentang sejarahnya kita juga paham ketika menjelaskan ya ke orang itu kan. Ya karena memang harus kita belajar, banyak membaca gitu dan banyak silaturahmi lah Mbak. Jadi dengan banyak pengetahuan itu kan bisa menginspirasi. Karena saya melihat misalnya contohnya gini tentang tata kelola di Banyuwangi itu. Ketika Pak Bupatinya Pak Anas itu jadi bupati, kebetulan saya sama Bapak Kepala Taman Budaya itu diajak jadi narasumber di sana tentang tentang bagaimana sih tata kelola kesenian gitu. Kita satu meja dengan Pak Bupati yang baru menjabat. Tapi saya jelaskan tentang bagaimana tata kelola yang baik. Dan Pak Bupati jadi inspirasi. Buat saya, ini saya lagi masuk satu tank sama Bupati. Saya harus ngasih ide gitu. Dan sampai sekarang Bupati itu sangat paham bagaimana mengelola kesenian. Nah, saya melihat berkeliling Indonesia itu, yang maju adalah sebetulnya kalau memajukan kesenian itu sebetulnya yang ditembak dulu harus kepala daerahnya. Ada political will istilahnya. Kalau tidak ketembak kepalanya ini, menurut saya
jadi agak nggak begitu efektif. Jadi itu yang saya melihat. Nah, kalau memang tentang kita harus berpengetahuan, memang kita wajib lah, jangan seniman, apalagi teman-teman tari itu kan sering diidentikan malas membaca gitu. Jadi itu harus dihilangkan, harus berubah gitu. Nah, ini pertanyaan yang paling penting yang dinanti-nanti. Ya, silakan Mas Heri. Minum dulu maskernya. Ya, ini pertanyaan yang sangat dinanti-nanti seluruh seniman. Tidak ada modal tapi bisa berkarya dan menghasilkan uang. Itu bagaimana? Iya, saya dari dulu itu memang punya etos, yakin, kerja keras, dan disiplin itu ya. Dulu kelihatannya agak mistis ya, Saya punya, pokoknya kalau punya ide ini pasti ide ini dari Tuhan. Aku tetap aja bagaimana mengupayakan karya itu pasti berhasil tersampaikan. Saya punya punya pengalaman yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu orang tari itu kalau istilahnya PY ya. Ya, payu. Payu itu, ini pengalaman yang mungkin bisa dijadikan contoh oleh teman-teman. Ada sebuah partai besar, itu mem-PY saya tarian Selamat Datang. Ya, tarian Gandrung Banyuwangi minta 7 orang apa gitu. Kalau kan biasa, kalau yang agak cantik, tinggi, permintaannya biasanya gitu. Jangan-jangan penarinya saya nih. Bisa jadi. Iya. 750.000 antara 500. Udah kalau EO menawarnya yang paling rendah 500.000. Jadi 3.500.000 ya. Tapi ketika technical meeting kurang 1 minggu oleh penyelenggaranya. Nah, disuruh presentasi persiapan. Nah, ketika giliran saya, dia mempresentasikan, forumnya gini, heboh gitu. Terus kemudian ganti ketika saya disuruh presentasi tarian gandrung itu bagaimana. Saya ngomong, Bu, saya lihat konsepnya acara Ibu itu sebetulnya sangat luar biasa terhadap Indonesia. Namanya, saya pokoknya tentang bagaimana menghidupkan kembali keindonesiaan lah gitu. Saya ngomong, tetapi ketika tarian Selamat Datang sebagai pintunya, ketika dibuka itu ya seperti event lain, saya ngomong gitu. Ya nggak ada ubahnya. Ini cuma narasi tapi nggak bisa terimplementasikan dari cara membuka pintu. Loh, menurut Mas Heri harus apa? Kalau temanya gini Bu, Jawa Timur itu blueprint-nya Indonesia, aku gitu. Bisa dibuat kolosal bagaimana Merah Putih itu lahir, Garuda itu sebagai seorang pemuda dan pemudi Indonesia, hingga kemudian ada Sumpah Palapa hingga proklamasi, terus kemudian kelompok ibu itu punya kontribusi untuk masa depan, itu namanya luar biasa Bu. Wow. Bisa saya kasih contoh, aku kasihkan, bisa aja lihat di channel YouTube saya, di website saya Bu, dia buka sebentar. Aku minta yang ini, gitu ya. Berapa kalau ini? 350 juta Bu. Nawar Mas, 250 juta, sekarang saya kasih 100 juta. Gitu dia. Jadi malam itu ada sebuah peristiwa, dari 3.500.000 saya dapat DP 100 juta. Dan event itu tergelar, jadi mereka puas. Nah, yang penting itu, jadi itu mungkin teman-teman tidak harus kemudian berkarya, harus jadi pelengkap lah, bagian dari kreativitas, tapi berkontribusi untuk menguatkan yang mereka menghadirkan. Habis selesai dia bangga, dan sampai sekarang pun hubungan jadi baik. Kalau ada apa-apa pasti Mas Heri, tolong bantu buatkan konsep gitu. Jadi itu mungkin tip buat kawan-kawan, jangan, aku penari disuruh tarian ini,
mungkin pertanyaan pertama, ini konsepnya apa ya? Justru menawarkan. Menawarkan, kalau misalnya dibuat begini itu lebih membuat nilai plusnya terhadap event ini. Jangan tarian, oh Jawa Timur, remo 2, remo 3 gitu ya, ya udah. Jadi itu pengalaman. Udah biasa ya Kak? Ya, jadi mungkin kawan-kawan bisa mulai sekarang jadilah plus 1 bagi orang yang meminta jasanya lah gitu. Ini Mas Heri, siapa sih sosok seniman yang menjadi inspirasi dalam proses kekaryaan, yang selalu jadi inspirasi Mas Heri? Waduh, saya ini inspirasinya yang menginspirasi Mas Heri? Mungkin saya, enggak ya? Kalau saya enggak ya, saya itu inspirasinya berkarya itu kan gini Mbak. Selalu bermanfaat lah gitu. Kalau misalnya metode aku harus meniru kayak siapa gitu, masih belum punya punya gambaran, tapi saya lebih mencoba membuat karya-karya ini memang ya juga membaca lah, oh karyanya seniman A, B, C, D itu begitu tuh. Tapi seperti yang dikatakan Mas Andi, kalau A, B, C, D begitu, wah aku harus lebih punya karakter sendiri gitu. Tapi untuk panutan sementara masih belum punya bayangan ya kalau. Tapi mungkin yang empu-empu mungkin saya. Jadi saya untuk merefresh ide apa itu, saya sering pergi ke empu-empu. Karena ada ketulusan dan keikhlasan itu kadang-kadang kan Mbah Karimun kayak gitu, saya dapat inspirasi. Iya. Terus Malang ya? Malang. Jadi sering ke empu saya kalau lebih banyak ke seniman tradisi. Jadi itu yang istilahnya agak tawadu, apa itu rendah diri itu dari situ, Pak. Dan sekarang Mas Heri pun menjadi inspirasi banyak orang. Mudah-mudahan, amin. Ya, baik. Sekarang kita mulai, kita ada kuis nih Mas. Wih, kuis ya. Kuis apa? Kuis tancep, tanya cepat. Mulai ya Mas Heri ya. Ya, ayo. Jawab, pilih dan jawab pertanyaannya. Gunung atau laut? Gunung dan laut. Kenapa kok harus dua-duanya? Buat saya diajari oleh salah satu seorang inspirator gitu. Kenapa harus memilih atau? Harus milih dan supaya maju. Gunung dan laut buat saya ya, itu menginspirasi seperti di Indonesia. Budaya pegunungan itu adalah orang yang sangat menebarkan tentang tata nilai kehidupan, unggah-ungguh, sopan santun. Tetapi laut itu mengajarkan kita untuk jangan rendah diri, jangan juga tinggi hati. Karena ketika kita ke laut itu kan melihat horizon itu, garis lurus itu ada kesejajaran. Dan ini Surabaya. Kalau orang Jawa Timur, orang Surabaya itu sangat gunung dan laut. Karena jadi memang gunung dan laut harus bersatu ya? Iya, bertemu dalam periuk gitu ya. Harus merasa sejajar tapi sopan santun terjaga gitu, Pak. Oke, selanjutnya pemain yang sudah punya nama atau pemain baru? Apa nih? Kalau saya melihat pemain yang baru dalam berproses. Karena kadang-kadang seringkali orang yang bernama itu banyak laganya gitu ya. Oh gitu ya? Iya, banyak laganya. Karena memang iklim yang saya bangun adalah ingin membangun dari bawah ke atas. Belajar berproses, menuju jadi gitu. Kalau yang sudah ternama, udah jadi dia. Ngapain saya harus mereka yang jadi? Saya lebih banyak di forum-forum yang berproses. Oke, pertanyaan selanjutnya. Online atau offline? Lagi-lagi Dua-duanya. saya selalu online dan offline. Jadi online tetap jalan. Karena online itu harus ada yang analog dulu, offline dulu. Jadi dimatangkan di offline,
tapi kita kencengkan juga dengan kolaborasi dengan kawan-kawan yang sangat paham tentang dunia teknologi informasi ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bromo atau Ijen? Bromo dong. Sebetulnya Bromo dan Ijen, tapi belum dapat kesempatan di Ijen. Jadi saya sejak mulai lulus SMA itu selalu dipanggil-panggil dengan gemuruh letupan Bromo, hingga sekarang puncaknya saya punya event sangat luar biasa namanya Exotica Bromo. Oke, selanjutnya kualitas atau kuantitas? Kualitas dan kuantitas. Kualitas dalam berkarya, kuantitas dalam pembayarannya. Harus dong, berarti harus sama-sama ya, seimbang. Oke, selanjutnya pemain atau pengamat? Kalau saya lebih baik pemain sekarang. Kenapa? Karena kalau pemain itu lebih menentukan gitu, menentukan. Kalau pengamat ya orang yang terlambat satu langkah masalahnya, bukan jiwa saya. Jadi pengamat itu kan adalah orang yang satu langkah tertinggal dari seorang pemain. Kita bergerak, dia baru komentar. Oke, selanjutnya bayaran gede tapi proses cepat, kecil tapi lama. Ya kalau gini aku milih mah, ya yang sebetulnya biasanya, dan kalau ini ya kecil ngapain lama, ya mendingan yang besar tapi apa tuh? Bayaran gede tapi proses cepat, kecil ya, tapi ya lama. yang cepat ya? Tapi bayaran gede. Oke, selanjutnya cerita roman atau aksi? Aduh, ini hatiku roman tapi suka beraksi. Suka beraksi ya. Jadi ini dan aja ya. Dan ini, Pak. Oke, selanjutnya FB atau Instagram? YouTube-nya mana nih tim kreatif? Ya, FB atau Instagram? Dua-duanya. Dua-duanya. FB dan juga. Iya. Opera atau sendra tari? Wah, kalau saya ini biasanya dua-duanya juga. Semua, ya. Mas. Iya. Ya udah Mas Eri. Nah, ini inspirasi karya India apa Korea? India apa Korea? Aduh. Kalau dipilih ya, kalau ini milih saya lebih cenderung ke India karena mungkin kulturnya kita agak ke sana. Kalau yang Korea ini sekarang harus jadi sebuah tantangan untuk bagaimana kita bisa menyaingi. Oh gitu. Oke, selanjutnya karya besar tapi jarang, karya kecil tapi sering. Besar tapi jarang, gajinya besar. Ya terserah Mas Eri lah. Oke, outdoor atau indoor? Tetap ada dandanya, outdoor ya, indoor ya. Outdoor ya, indoor ya. Tapi saya lebih sekarang kan sering buat karya-karya yang karena melibatkan tuh memang banyak outdoornya, tapi karena pandemi ini ya jadi virtual, banyak yang di indoor. Tapi saya tetap aja ngeyel di outdoor karena Bromo dan Tugu Pahlawan jadi venue-nya kita. Selanjutnya, penulis naskah atau sutradara? Dua-duanya. Ini atau loh Mas pertanyaan. Biasanya penulis naskah itu gak ada gajinya, gitu. Tapi itu menentukan. Karena menentukan dari karya itu, jadi lebih menyatu lah. Kalau orang lain yang membuat itu kadang-kadang diskusinya agak, kan tadi pilihannya cepat tapi besar. Iya, oke. Selanjutnya, tradisi atau modern? Wah, pasti. Saya lebih banyak ke tradisi, tapi kemasannya modern. Oh, sip, mantap. Selanjutnya, nilai-nilai dalam penggarapan karya. Ya. Barat atau timur? Timur dong. Timur, tapi kita bisa harus mencarikan istilahnya yang baru. Pertemuan timur dan barat, gitu ya. Timur dan barat istilahnya kalau ngomong budaya ya. Jadi tetap harus menyatu juga ya? Ya, jadi karena kita bertugas untuk nilai damai dalam satu bumi. Dikotomi itu pasti ada. Oke, selanjutnya. Banyak karya tapi tidak berkualitas
atau sedikit karya tapi kualitas? Sedikit karya banyak tapi kualitas. berkualitas. Kenapa? Ya itu, biar jadi seorang seniman yang berkualitas. Kalau banyak terus gak berkualitas nggak jadi. Bener ya? Iya. Justru orang melihat dari, wah kualitasnya bagus, yuk kita Mas Heri lagi. Gitu Mas kan Heri ya. lagi, Mas Heri lagi. Oke. Kalau ada istilah itu jangan salah kan prosesnya panjang ya. Iya. Memang itu butuh proses ya. Dan strateginya berani nembak yang tadi. Oke. Selanjutnya, berkesenian atau berbisnis? Kesenian tapi berbau bisnis. Contohnya ya gitu. Eksotika Bromo. Oh iya benar-benar. Satu. Jadi menarik. Kadang-kadang gini Mbak, jadi seringkali jadi seniman itu kan ada agak alerginya kalau sama bisnis. Itu yang kadang-kadang aku banyak dikritik orang gitu. Tapi saya melihat seniman yang begitu saya hormati. Tapi kadang-kadang yang kayak punya keluarga kan punya anak, punya istri, dia juga perlu makan, perlu sekolah, rumahnya bayar listrik, macam-macam. Harus realistis. Berkarya satu sisi yang mendapatkan nilai ekonomi, tapi ada kepuasan batin dalam berkarya. Seniman harus bisa membagi untuk saling ada yang kelebihan ini untuk menutupi kepuasan kita gitu. Tapi kalau orang masih meributkan itu, ya biarlah dia menikmati begitu, Kak. Saya hormati juga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pinter tapi ngaret, lambat tapi disiplin. Pinter tapi disiplin. Pinter dan disiplin. Pinter dan disiplin iya. Ya Mas ya. Harus ya Mas sebagai. Ngapain milih yang jelek? Gak susah-susah. Iya. Memang membuat sebuah karya itu kan butuh proses ya Mas ya. Itu juga proses sukses tergantung dari kedisiplinan. Ya, karena saya lebih senang berbagi nilai itu di poin 1 itu disiplin. Karena saya melihat orang sukses semuanya itu karena unsur itu disiplin. Bahkan kita yang sekarang ditunda-tunda urusan COVID ini nggak disiplin ini nggak ada. Iya betul sih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Branding diri atau branding karya? Branding diri melalui karya. Branding diri melalui karya? Iya, karyanya. Itu lentu itu, gitu. Ya kan kalau mungkin ya branding karya. Nah, karya itu kan dikenal. Nah, orang kan bertanya ini karyanya siapa? Mas Iya, Heri, kalau branding gitu ya? diri melalui karya sebetulnya, kalau yang benar pilihannya. Karena kalau seniman kan memang brandingnya lewat karya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Penari cantik tapi tidak bisa menari atau penari jelek narinya bagus? Ya penari cantik narinya bagus. Nggak ada nih pilihannya Mas Heri. Enggak, Kan, aku harus milih penari cantik tapi narinya bagus. Aduh, saya termasuk apa ya? Kan kalau cantik itu kan bisa di make up. Tapi gini, kalau saya sih itu biasanya orang entertainment, ya. Gitu. Tapi keperluan karya saya itu kan ngomong tentang menembus nilai, simbol-simbol. Jangan diomongkan jelek lah, mohon maaf. Tapi walaupun kurang sempurna kan bisa disempurnakan lewat make up gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan terakhir. Oh sudah Mas Heri. Baik. Pertanyaan ini wakai. Oke Mas Heri, kita stop dulu. Kita akan saksikan pariwara berikut ini. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya. Agenda kegiatan Taman Budaya tahun 2021. Dialog seni dan dokumenter. Setiap minggu kedua, hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan wayang kulit. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan teater. Setiap minggu keempat, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dagelan online. Setiap minggu keempat,
hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang akan diadakan secara virtual dan online. Saksikan hanya di channel YouTube Cak Durasip. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smile. Friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing. Magnificent beauty of nature. Among the colors of heaven, this is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Ya, terima kasih telah masih bersama di acara Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Oke Mas Heri, ini nih, kalau misalnya mau ketemu Mas Heri, mau berdialog atau diskusi dengan Mas Heri, itu di mana? Kebetulan saya diberikan kesempatan oleh Taman Budaya untuk mengelola sebuah kantin. Jadi bisa ke Taman Budaya tapi cari ke kantin. Jadi saya membuka selama mulai pagi sampai malam itu saya ada di kantin, tapi harus kontak dulu. Saya senang berbagi, karena memang di umur saya sekarang itu memang zonanya harus berbagi. Jadi saya membuka diri, teman-teman yang mau belajar tentang berkarya, tentang apapun bisa datang ke Taman Budaya di corner atau di pojok kantin, jadi gitu. Nama kantinnya apa? Kantin? Kalau kantinnya namanya bukan kantin, tapi orang sini udah nyebutnya kantin, namanya dapur umum, sebuah inspirasi dari Mbok Dar. Karena Mbok Dar itu kan dulu melahirkan sebuah ide dapur umum untuk perang 10 November itu di Genteng Kali, tapi kita titiknya di mana nggak tahu, cuma di Genteng Kali gitu. Dapur umum Genteng Kali. Jadi bisa makan juga bisa plus diskusi dengan Mas Heri ya. Bonus ide-ide. Oke. Ini pesan-pesan untuk para seniman yang di luar sana yang mungkin kesulitan atau dengan menghadapi kondisi pandemi saat ini, gimana Mas? Ya, teman-teman seniman, pekerja seni, janganlah turun semangat, teruslah tingkatkan imunitas kita untuk membahagiakan orang lain, pasti kita juga bahagia. Kita tetap terus berkarya, kreatif itu adalah solusi. Dengan mengetuk pintu siapa pendonor atau penyandang dana untuk berbagi dengan kawan-kawan seprofesi itu adalah sebuah kebaikan juga. Jadi jangan terlena, terus jangan mengeluh di rumah, tapi tetaplah bergerak, karena sehat itu mewajibkan tubuh kita itu 80% untuk bergerak, gitu Pak. Oke, baik, saya menarik kesimpulan bahwa sebuah pandemi jangan dijadikan penghalang. Justru kondisi saat ini jadikanlah semangat dan manfaatkanlah semua media sosial kamu untuk semua karya-karya kamu. Baik, Mas Heri, kita mau
Jangan kemana-mana dulu. Oh, Kita iya. mau mengumumkan. Minum Ya dulu. silakan Mas Heri. Kita mau mengumumkan 5 pemenang Remo Challenge. Oke. Simak baik-baik. Yang pertama Instagram dari Naim Mustafa, Instagram dari Rifai, Instagram Fatia Senja, Instagram Reda Blentu, Instagram Pariska. Baiklah, itulah 5 pemenang yang beruntung akan mendapatkan sebuah kenang-kenangan dari almarhum Mas Supri dan UPT Taman Budaya tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi di acara ini. Dan untuk pemenang lebih lengkapnya dan detailnya bisa dilihat di Instagram Cak Durasim. Oke, kami dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa kembali di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Mas Heri diminum. Oh ya, tos dulu, waduh. Tos dulu ya.